Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dengan NIM akhir 2109056009. Baik, di sini saya akan membuat peta DAS dengan menggunakan software ArcGIS. Oh iya, sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu peta DAS? Jadi peta DAS itu adalah membuat peta daerah aliran sungai. Nah, di sini kita akan menggunakan software ArcGIS. Sebelum kita masuk ke softwarenya, yang pertama kalian harus menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama itu tentunya kalian harus mempunyai laptop. Yang kedua, kalian siapkan data kalian, yakni di sini kita menggunakan peta DEM. Karena saya NIM ganjil, di sini saya menggunakan data DEM daerah Samarinda. Oke, di sini kalian pilih aja kertas yang mau kalian pakai. Di sini saya pakai kertas A3. Baik, lalu langkah berikutnya kalian add data kalian yang sudah kalian siapkan itu. Nah, add data. Baik, di sini datanya itu sudah saya siapkan, ya ini saya taruh di data dokumen, lalu dipilih di Tugas SIG Nur Hamidah. Saran buat kalian kalau mau buat foldernya itu kalian tandain memang, biar tahu. Dan di sini saya udah masukkan, nih nanti dia bakal tertaut dokumennya di sini. Lalu kalian pilih data SMD yang ini, data DEM-nya, lalu kalian add. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ngecek nih koordinatnya apakah sudah sesuai dengan sistem koordinat yang ada di Samarinda. Perlu kalian ketahui untuk sistem koordinat yang ada di Samarinda itu adalah, langsung kita klik kanan, adalah WGS 198450S. Langsung ke properties. Kita ngecek dulu ya, ini udah koordinatnya udah sesuai atau belum. Lalu kita pencet search, lalu kita scroll ke bawah. Nah, bisa kalian lihat, jadi XY koordinat sistemnya itu dia masih GCS WG 1984, jadi belum selesai. Cara ngaturnya gimana? Cara ngaturnya kita pergi ke Arc Toolbox di sini, lalu kita pencet Data Management Tools. Lalu kita klik Projection and Transformation, Raster, lalu Project Raster, klik 2 kali. Tunggu. Nah, lalu di sini kita input nih datanya SMD, kita klik 2 kali. Nah, lalu di sini kita pilih nih koordinat sistem yang benarnya itu gimana. Nah, ini udah saya tandain nih WGS 1984 UTM zone 50S. Buat kalian yang belum tahu ada di mana, kita pencet project koordinat sistemnya. Nah, habis itu kita pilih UTM. Habis itu kita pencet WGS 1984, kita pilih yang SOTEM. Lalu kita pilih yang 50. Nah, jadi buat kalian nih karena bakal sering dipakai, saran itu bisa kalian add to favorite. Jadi dia tuh langsung muncul di atas kayak gini. Jadi bisa langsung kalian pilih. Langsung kita oke aja ya. Oke, ini udah selesai. Jangan lupa input dan outputnya itu harus disesuaikan, lalu kita klik OK aja. Oke. Ini dia sedang memproses untuk meraster. Baik. Ini sudah ada yang versi yang koordinat sistemnya itu udah sesuai sama yang untuk daerah Samarinda. Jadi ini bisa kita remove aja karena kita akan menggunakan
koordinat yang sudah kita atur. Nah, selanjutnya kita ke spatial analysis tool, baru kita ke hidrologi. Nah, di hidrologi ini kita klik fill. Baik, pasti kalian bertanya-tanya kenapa sih kita milih fill. Jadi tugas kita kan ingin membuat daerah aliran sungai, jadi kita hanya membuat alirannya saja. Nah, untuk di Petadem ini pasti ada beberapa daerah yang seperti terdapat jebakan air, contohnya kayak danau, terus seperti cekungan, seperti itu, seperti air yang terperangkap. Jadi kita perlu untuk mengisi daerah-daerah tersebut supaya nanti pada saat perhitungan luas hasilnya itu bisa lebih valid lah. Lanjut kita isi yang ini. Nah, untuk Z limitnya ini kan opsional, jadi nggak usah diisi. Baik, ini sudah ada. Lanjut kita buat flow direction. Nah, flow direction ini buat apa? Flow direction ini untuk menentukan arah aliran sungainya. Nah, jadi kita input data fill-nya. Kita input data fill dan outputnya itu rasternya itu kita taruh di tempat yang mau kita mau. Oh, mohon maaf, ini untuk outputnya kan opsional, jadi terserah mau diisi atau tidak. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita membuat flow accumulation atau flow ACC. Dimana kalau flow ACC itu untuk mencari tahu polanya itu kayak gimana. Kalau satunya itu arah, terus kalau flow ACC-nya ini adalah untuk mencari pola. Dan untuk input datanya ini kita pakai data flow dir. Langsung di OK aja. Lanjut kita ke kondisional. Nah, jadi kita di sini pakai data con. Nah, untuk di sini kita add data flow ACC, dan untuk input true-nya itu kita pakai flow direction. Ini klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lanjut, kita kembali ke Arc Toolbox yang hidro. Tadi ada di Spatial Analysis Tools, ada hidrologi. Nah, di hidrologi ini kita klik yang stream order. Nah, jadi kita input data raster. Input data raster yaitu conflow. Nah, selanjutnya kita input lagi yang flow direction ini, kita input data flow direction. Nah, selanjutnya kita pilih metode. Nah, di sini kan terdapat dua metode tuh. Yang untuk yang pertama ini ada metode Strehler. Nah, untuk metode Strehler ini kita gunakan. Kenapa kita menggunakan metode ini? Karena metode ini nih biasa memang dipakai untuk menentukan orde-orde sungai dari orde 1, orde 2, dan orde 3. Nah, sedangkan kalau metode yang Sref ini, metode Sref itu lebih condong untuk mencari hubungan hujan dengan air permukaan. Contohnya kalau misalkan ada aliran selokan, itu kan dia kan dari air hujan. Nah, itu bisa kita pakai metode Sref. Jadi kita di sini gunakan metode Strehler. Lalu klik OK. Baik,
setelah membuat stream order, selanjutnya kita membuat stream to future, masih sama di hidrologi juga. Nah, jadi kalau di stream to future, jadi kita pakai data stream nih. Lalu di sini kita pakai flow dia. Nah, untuk membuat stream to future itu memang memerlukan waktu yang lebih lama dari pembuatan menu-menu lainnya. Baik, jadi datanya udah jadi, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik kanan data stream to future kita, lalu kita properties, selanjutnya kita ke definition query, lalu kita query builder. Nah, lalu kita masukkan kodenya grid code, lalu kita klik angka 1, lalu kita klik and, kita klik lagi grid code, kita klik simbolnya, lalu kita klik angka 2, lalu and, lalu kita klik grid code lagi, kita klik simbolnya dan klik angka 3, lalu kita apply. Nah, selanjutnya kita ke simbologi, lalu kita klik quantities, selanjutnya kita ke graduated symbol. Nah, di value ini kita klik grid code. Nah, lalu di tempat ini jika kalian mengubah warnanya, karena ini untuk mewarnai garis sungai, kita klik warna biru. Lalu ini kita pakai 1,5 untuk ukuran garis sungai. Lalu kita klik OK, apply, dan maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lanjut kita ke hidrologi lagi. Hidrologi kita klik basin. Nah, lalu kita input data flow dir-nya, lalu kita OK. Nah, maka data basinnya akan seperti ini. Jika kalian ingin mengubah warnanya, kalian bisa klik warnanya, lalu kalian pilih mana yang kalian suka. Kita bisa klik warna yang sesuai yang kita inginkan. Nah, baik. Nah, setelah kita atur warna, lalu kita ke conversion tools, kalian scroll aja ke atas, lalu kalian klik from raster, lalu raster to point. Nah, untuk kenapa kita ubah raster to polygon, karena kita mau menggunakan data SHP, jadi kita ubah dari data garis-garis mau ke titik-titik itu menjadi data polygon, dan selanjutnya bisa kita cari tahu luasnya itu berapa. Nah, di sini untuk inputnya itu kita menggunakan data basinnya yang tadi sudah kita buat di awal. Nah, selanjutnya outputnya. Nah, di sini kalian klik outputnya, dan di sini kalian bisa pilih kalian mau taruh di mana. Lalu kalian klik nih luas das send to bus, karena di sini saya kalian langsung klik aja pakai data apa. Luas das send ada das SMD tubes SIG mil. Kita save, lalu kita oke. Nah, selanjutnya dia akan muncul das SMD tubes seperti ini. Nah, selanjutnya kita hitung tuh luas daerahnya dengan cara apa? Kita klik menu select feature. Select feature ini ada di paling atas di pojok kiri.
lalu kita klik yang select the rectangle. Selanjutnya kita blok nih daerah yang mau kita hitung luasnya, seperti ini. Nah, setelah terblok, habis itu kita klik kanan, data, ekspor data nih, lalu kita ubah namanya. Pastikan kalian mau outputnya mau kalian taruh di mana. Lalu di sini kita klik nih daerahnya, luas, das, daerah Samarinda, tubes untuk memenuhi tubes, matkul SIG yang terbaru. Save, lalu kita oke. You want to add the exported, kita klik yes karena kita menambah data tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita klik ekspor data. Oke. Nah, selanjutnya kita klik open attribute table. Nah, di sini untuk mencari tahu luasnya berapa. Nah, caranya kita klik table option. Nah, selanjutnya di table option ini lalu kita add fields. Nah, di sini namanya, di sini kita pilih namanya luas aja, luas, terus type-nya itu yang double. Oke, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya di luas ini kita blok dulu, baru kita klik kanan, baru kita klik calculate geometry, dan di sini kita klik area karena kita mau menghitung luas area. Nah, lalu jangan lupa ya untuk menggunakan koordinat sistem yang sesuai dengan daerah yang kalian buat dasnya itu. Nah, outputnya kalian mau satuannya itu apa? Nah, di sini untuk keperluan data tulis kami yakni memilih untuk satuan hektar untuk mempermudah itu. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, ini keluar nih data-datanya nih. Lanjut, kalau kalian juga mau tahu data kalian yang paling kecilnya itu atau paling besarnya kayak gimana sih, kalian bisa klik kanan luas, lalu kalian klik sort ascending atau descending, maka keluarlah data yang dari terkecil hingga data yang terbesar. Lalu kalian juga bisa tahu nih cara mengetahui data terbesar maupun data terkecil maupun total dari luas. Caranya dengan klik kanan lalu ke menu statistik. Nah, maka keluarlah hasilnya. Oke. Baik, itu saja pemaparan dari saya yang merupakan tutorial Petadas menggunakan ArcGIS dari add data hingga mendapatkan outputnya, yakni mendapatkan luas dari daerah aliran sungai khususnya di daerah Samarinda. Cukup dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dari video yang sudah saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.